Berjumpa lagi dengan kami, Haleluya. saya Pendeta James Alvin Muaya. Saya pendeta muda Estrinisi. Berjumpa di dalam ibadah spesial, ibadah kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti kesaksian kami yang lalu bahwa pada 21 hari yang lalu, 22 hari yang lalu kami terpapar COVID dan sempat 2 hari kami dibikin tidak berdaya. Sesudah itu kami melawan. Amin. Istri saya perlu diketahui pada waktu itu berapa gulanya? 400. 400. Tensi juga pada waktu itu 170 ketika gejala COVID mulai mendera. Saya sendiri sebenarnya sedang minum obat gangguan pernafasan, sering berlendir di dalam tenggorokan, ada slim. Dengan kata lain bahwa dalam kondisi seperti ini kami adalah komorbid atau ada bawaan penyakit yang sangat berbahaya jika terserang COVID. Oleh sebab itu, walaupun kami mengkonsumsi vitamin suplemen, bagian yang harus kami lakukan, tetapi kalau hanya mengandalkan itu, rasanya orang komorbid itu sulit untuk bertahan menghadapi COVID. Tetapi 2 hari kami didera oleh COVID, kami lawan. Itu parahnya luar biasa. Kami tidak mau menyerah. Oleh sebab itu kami tidak sampai ke rumah sakit. Karena 2 hari kami melawannya dengan hati yang gembira. Karena ada sebuah lagu berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya, hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Seperti obat hati yang senang, Yes. tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah saudara, Amin. Amin. Yes. pada waktu kami periksa PCR dan dinyatakan positif, memang pada waktu itu serangan pertama adalah serangan di dalam mental atau pikiran kami. Tiba-tiba kami drop down begitu rupa, badan kami langsung terpuruk. Karena apa? Itu tadi, bayangan komorbid, penyakit bawaan di tubuh kami memberikan kami rasa putus asa. Pasti tidak bisa bertahan, apalagi langsung menjadi parah. Dan ternyata saudara-saudara, kalau dibiarkan terus pikiran kita menjadi tawar, menjadi ketakutan, menjadi lemah, menjadi rapuh, justru bisa menyebabkan kematian karena secara fisik drop. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Tawar hati, menggerogoti, menghisap kekuatan fisik kita. Berbahaya sekali. Maka kami lawan. Apalagi kami percaya bahwa firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus Ya. penyakit kami sudah Yes. disembuhkan. Yes. Oleh bilur Yesus. Ya. Amin. Karena Yesus ketika menghadapi proses salib, dia menanggung siksaan, luka-luka,
di tubuhnya, dan Alkitab menulis pada saat seperti itu dia sedang menanggung penyakit kita. Amin. Bukan rencana Tuhan kita sakit, Ya. kelemahan kesalahan kita. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Haleluya. Haleluya. Kita harus percaya, saudara. Glory bagi Yesus. Saudara, kita coba buka firman Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam sebuah ayat yang sangat luar biasa bagi saya dan bagi saudara. Lihat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-19, saudara. Lukas 6 ayat yang ke-19. Ya. Coba dibaca. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lihat, saudara, Amin. kita seringkali berdoa, Tuhan, jamahlah, jamah tubuh kami, sembuhkan penyakit kami. Tetapi di dalam ayat ini, bukan Yesus yang menjamah orang-orang sakit itu, tetapi orang-orang sakit itulah yang berusaha menjamah Yesus. Mereka yang datang menjamah. Ini artinya apa, saudara? Ketika mereka terkoneksi dengan Yesus, maka kuasa kesembuhan itu mengalir di dalam tubuh mereka. Ya, amin. Perhatikan baik-baik, saudara. Jadi kunci kesembuhan dari Tuhan adalah terkoneksi, bersentuhan. Nah, pada waktu itu mereka harus dengan susah payah bersentuhan secara fisik. Tetapi di zaman kita ini, kita tidak perlu susah payah lagi seperti mereka untuk menyentuh, untuk terkoneksi dengan Yesus secara fisik. Karena hari-hari ini kita bisa terkoneksi dengan Yesus melalui dimensi roh. Di dalam dimensi roh, firman Tuhan berkata Allah itu roh. Amin. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Instrumen yang kita pakai sekarang untuk terkoneksi, untuk bersentuhan dengan Allah adalah roh. Allah itu roh. Kita bisa mengakses alam roh, dimensi roh, melalui menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Lebih mudah bagi kita. Itu yang kami lakukan. Ketika kita menyembah Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, kita sedang mengakses dimensi roh. Allah itu roh, alam rohnya Tuhan. Kita sedang menggunakan instrumen roh yang ada di dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita masuk dalam alam roh. Kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Di situ kita alami realitanya Tuhan. Amen. Saudara. Haleluya. Di dalam dimensi roh ini penuh dengan radiasi hadirat Allah dan penuh dengan kuasa yang mengalirkan apapun yang kita perlu. Kekuatan, hikmat, kesembuhan daripada Tuhan ada di dalam zona radiasi hadirat Allah. Penyembahan membuat kita masuk dalam zona radiasi yang penuh gelombang kesembuhan. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur bahwa kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, percayalah saudara, salah satu dasar iman untuk kesembuhan bukan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saja, tetapi harus percaya bahwa
Dia mau dan adalah kehendak Allah untuk dia menyembuhkan. Amin. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Oh, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Katakan Bapa, Bapa pegang tanganku. Amin. Bapa, ku rindu selalu Ya Tuhan. berada dekatmu, melihat senyummu. Oh Bapa, ku mengasihimu. Oh, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Oh, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Amin. Haleluya. Allah kita Haleluya. masih menyembuhkan. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Yes. Hanya kita harus masuk dalam hadirat Allah. Ya. Kita harus intim dengan Tuhan. Ya. Kita harus berada dekatnya, saudara. Allah tidak pernah merancang penderitaan sakit bagi kita. Kelemahan kita, kesalahan kita, ketidakdisiplinan kita, itulah yang menyebabkan kita bisa didera oleh penyakit. Dan kita tahu bahwa dosalah yang menjadi pintu masuk penyakit bahkan kematian. Tetapi Yesus sudah menanggung, menghapus dosa kita. Orang yang percaya kepada Kristus sudah diampuni. Oleh sebab itu, dosanya tidak lagi melekat pada dirinya. Darah Yesus sudah menyucikan dosanya. Oleh sebab itu, penyakit tidak punya tempat lagi di tubuh kita. Ya. Haleluya. 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 Pujilah selalu, pujilah selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik. Percayalah, Amin, saudara. amin, amin. Sekali lagi dengarkan, Tidak saudara. ada kecurangan. Dengarkan, saudara. Allah bukan hanya sanggup menyembuhkan, tetapi adalah kehendak Allah untuk saudara dan saya Ya. sembuh. Yes. Yes. Untuk apa Yesus mati di salib? Untuk menanggung penyakit kita. Amin. Kalau Yesus mati di salib menanggung penyakit kita, tidak mungkin kalau Dia tidak mau menyembuhkan kita. Ya. Kalau Yesus sudah mengangkut, menanggung, memikul penyakit kita, itu berarti Dia menghendaki kita sembuh. Amin. Jadi saudara yang sedang sakit, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Amin.
Datang kepada Yesus, akui dosamu, Amin. minta pengampunan, lalu kemudian percayalah, Dia sembuhkan engkau. Ya. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari, Bapa di sorga, Terima kasih. kami bersyukur atas bukti kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Amin. Secara medis berbahaya Oh, dan tidak mungkin kami bertahan, tetapi terbukti bahwa kuasa dari hubungan relasi intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan membuat kami bisa melawan COVID, Amin. membuat kami mampu bertahan, Ya. membuat kami kuat, haleluya, Amin. membuat kami bahkan hanya di rumah saja Ya, dan menerima mujizat Tuhan. Amin. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini yang Yesus. sedang menonton Sakit akan apapun, video ini, Bapa. sakit apapun yang Allah mereka Yehova sedang Rafa. alami, di dalam Allah nama di atas Yesus, segala dokter, oleh bilur Yesus, sanggup menjamah, sembuh. menyembuhkan. Dalam nama Yesus Segala sembuh. sakit, penyakit Tuhan sembuhkan engkau. Sebagaimana Dalam Engkau nama Tuhan menyembuhkan Yesus, kami hamba, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Amin. Penyakit kanker, penyakit Amin. COVID, Amin. dalam nama Yesus Dalam nama sembuh. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus nama Tuhan Yesus, bangkitkan sakit pengharapanmu. apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kekuatan baru. Dalam nama Amin. Yesus engkau disembuhkan. Ya. Haleluya. Haleluya. Bangkit saudara. Amin. Semangatmu. Amin. Amin. Bangkit. Amin. 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 Bangkit Yes. saudara. Yes. Haleluya. Engkau punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Apapun masalahmu, Haleluya. Tuhan penolongmu. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam program berikutnya. Haleluya. Amin.